قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في علومه وأسراره وأنواره وأخلاقه في الدارين آمين. Pada pengajian sebelumnya dijelaskan tentang pengenalan terhadap identitas diri sejati. Lalu yang namanya diri sejati niku nopo? Monggo sareng-sareng dilanjutaken dawuhipun musannif Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wonten tanggene kitab Kimia Us-Sa'adah. Qala al-muallif qala al-Imam Al-Ghazali wa amma haqiqatul qalbi anapun utawi hakikate ati iku falaisa ura ana apa qalbun iku min hadal alami nyatane saking ikilah alam dohir niki maksudnya lakinnahu tetapi ni qalb iku min alamil ghaibi nyatane saking alam gaib bahwa mongko utawi qalbun fi hadzal alami gharibun ing dalam ikilah alam iku gharibun sesuatu yang asing atau pengembara. Jadi menurut Imam Ghazali hakikat daripada hati itu bukan hati yang kita kenal dalam medis, bukan hati yang termasuk organ dalam tubuh kita ini, bukan. Falaisa min hadzal alam, karena hati yang dimaksud di sini adalah hati yang tidak termasuk dalam alam ini, dalam alam dohir ini, bukan. Akan tetapi hati dalam pemahaman min alamil ghaib, dari alam kegaiban. Sehingga tidak ada yang mengetahui hati seseorang itu kecuali dirinya sendiri dengan Allah. Lola enten yang ngaku-ngaku sakit membaca hati seseorang itu pasti dibujui, pasti bohong. Karena tidak ada yang mengetahui identitas hati, hakikat hati itu kecuali dirinya sendiri dengan Allah. Watilkal qita'atul lahmiyatu markabatun watilkal qita'atu lan utawi mengkono-mengkono cuwilan al-lahmiyatu kang bangsa daging iku markabatun kang susun wa kullu a'dha'il jasadi lan utawi saben-saben anggota jasad iku asakiruhu ana pasukane asakiruhu dadi pasukane qalb. Sedangkan cuilan hati yang bersifat daging itu adalah susunan yang ada dalam organ tubuh kita ini. Dan setiap anggota jasad, semua organ tubuh dalam diri kita ini adalah pasukan daripada hati itu sendiri. Jadi bolone tangan, mata, telinga, lisan, kaki, itu semua adalah pasukan atau bolo-bolone hati. Letaknya di mana ya wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana letaknya hati itu sendiri, enggak ada. Maka seseorang bisa bahagia, apa ya, senang. Di mana letaknya senang itu? Nggak bisa. Apakah letaknya di pikiran? Apakah letaknya di mana? Wallah alam di mana. Begitu juga dengan susah. Susah itu sesuatu yang tidak bisa diwujudkan secara nyata. Tapi labete, asarnya itu kelihatan. Orang yang senang dengan orang yang susah itu pasti kelihatan. Tapi letaknya di mana susah dan senang itu? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui. Wahuwa utawi qalbun iku al-maliku ratu, rojo. Jadi setiap anggota badan
anggota jasad ini adalah pasukannya, sedangkan keberadaan hati itu sendiri sebagai komando tertinggi daripada anggota badan ini. Sesuai apa yang telah didawuhkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam diri kita itu ada gumpalan darah, cuilan daging atau cuilan darah. Yang ketika itu baik maka akan baik seluruh jasadnya, ketika itu buruk akan menjadi buruk seluruh jasad kita. Dan gumpalan darah atau daging itulah yang kemudian disebut dengan hati. Wa ma'rifatullahi utawi pengetahuan tentang Allah, wa musyahadatu jamalil hadrati, dan musyahadah menyaksikan tentang keindahan hadrah Allah, sifatuhu iku dadi sifate ati. Wa taklifu utawi pembebanan, taklif alaihi iku ing atase ati. Wal khitabu lan khitab ma'ahu sertane ati, walahu iku tetep ketuwi ati, as-sawabu utawi ganjaran, walaihi lan tetep ing atase ati, al-iqabu utawi siksa, was-sa'adatu lan bejo, wasyaqa'u lan cilaka, tulhiqa nuhu ketemu apa kabeh syaqa hu ing ati. Warruhu utawi ruh al-hayawaniyu kang bangsa hewan, bikulli syai'in ing dalam suci-suci, tabi'u iku anut apa ruhul hayawani hu ing ati, wa ma'ahu lan sertane ati. Ati adalah raja, adalah komando tertinggi, dan di sanalah tempat makrifat kepada Allah, tempat di mana menyaksikan, seseorang mampu menyaksikan dan melihat keindahan hadirat Allah, itu adalah sifat-sifatnya hati. Adanya pembebanan, wajib dan lain sebagainya, haram, semuanya itu hati. Dan yang dikhitab pun, yang diberikan titah oleh Allah itu juga hati. Walahu sawab alaihil iqab, dan yang mendapatkan pahala ataupun siksa itu juga hati. Sebab ketika orang meninggal hancur lebur seluruh jasadnya, maka hati atau ruh ini akan tetap langgeng abadi. Dan inilah yang akan dikhitab oleh Allah, diberikan pahala dan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fikih niku membahas tentang amaliyah zahir. Adanya gerakan di dalam sholat, takbir, ruku, sujud, semuanya itu adalah amalan-amalan zahir. Tapi manggene kekhusyuan niku teng ati. Tidak bisa orang itu khusyuk atau tidak dilihat dari zahir, karena itu merupakan satu perbuatan haliyahnya hati, keadaannya hati. Maka orang tidak bisa mengklaim di seseorang, orang lain itu khusyuk, orang lain itu ikhlas, nggak bisa. Dan kebahagiaan dan celaka, bahagia dan celaka itu semuanya ada di dalam hati, tempatnya di dalam hati. Wong nek atine rupek mesti uripe rupek, wong nek atine seneng mesti uripe seneng. Maka kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu sudah dilihat dari bagaimana cara kita mengelola hati ini. Nah, uang yang banyak tidak menjamin seseorang itu menjadi bahagia hidupnya. Begitu juga sebaliknya, hidupnya yang serba pas-pasan, artinya makan hari ini juga cari uang hari ini, dimakan untuk hari ini, besok cari lagi, itu tidak juga bisa dikatakan orang yang celaka, tidak. Berapa banyak orang yang hanya makannya dengan
nasi putih tapi dia bahagia. Dan berapa banyak pula orang yang makannya serba lezat, serba mewah, istimewa, tapi hatinya menjadi sempit, rupek, maka itulah celaka. Wa ma'rifatu haqiqatihi, utawi pengetahuan tentang hakikat hati itu, wa ma'rifatu sifatihi, mengetahui tentang sifat-sifatnya hati itu, iku miftahu ma'rifatillahi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, jadi kunci pembukae ma'rifat atau pengetahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa tidak, pengetahuan terhadap esensi daripada hati, mengenali sifat-sifatnya adalah menjadi kunci pembuka seseorang itu ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap gerak-gerik kita sehari-hari itu seharusnya yang kita teliti adalah hati kita. Bukan gerak dohir ini, bukan. Seseorang mau berangkat menuju arah utara itu berawal dari hatinya. Lalu hati inilah nanti akan memberikan komando terhadap kaki, mata, dan seterusnya. Tapi semuanya itu puncaknya adalah hati, dan yang menjadi pusat dan sentral perhatian Allah kepada hambanya adalah hatinya. Illa man atallah biqalbin salim. Tidak akan bisa orang itu sowan menuju Allah, kepada Allah, kecuali dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana? Hati yang mengetahui tentang sifat-sifatnya, tahu betul tentang hakikatnya. Maka itulah disebut qalbin salim. Fa'alaika mongkono tepono sira bil mujahadati kelawan nemen-nemeni mujahadah hatta ta'rifa sehingga ngerti sapa sirahu ing qalb, li'annahu krana setuhune qalb iku jauharun, zat sesuatu azizun yang mulia, min jinsi jauharil malaikati, nyatane saking jenise zat sing bangsa malaikat, zat malaikatan. Wa aslu ma'danihi, utawi asal sumbre ati iku minnal hadratil ilahiyati, saking ngersane Allah. Min dalikal makani, saking mengkono-mengkono endi-endi panggonan ja'a teko apa ati, wa ila dalikal makan ya'udulan maring mengkono-mengkono hadrah al makanu, utawi panggonan ya'udu bali apa ati. Maka usaha kita untuk mengetahui tentang hakikat daripada hati dan pengetahuan kita tentang sifat-sifatnya hati tersebut, maka tidak bisa kecuali dengan mujahadah. Dengan cara mujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha dengan bersungguh-sungguh sekuat tenaga kita untuk mengetahui akan hakikat daripada hati itu sendiri. Maka selamat dan tidaknya orang itu terletak pada bagaimana dia mengelola dan mengenali lebih dalam terhadap dirinya, sehingga timbullah kesadaran-kesadaran di diri atau kesadaran hati. Nah, bermujahadah, berusaha sungguh-sungguh sehingga kita mampu mencapai pengenalan terhadap hati itu, bahwa sesungguhnya hati itu adalah jauhar, adalah barang, adalah zat yang sangat mulia. Zat itu ya sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara abstrak, tidak bisa, karena hati itu min jinsi jauharil malaikah, itu dari jenis kelompok malaikat, dan asal muara dari sumbernya hati itu minal hadratil ilahiyah, di sanalah tempat atau hadrah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari tempat itu datang, dan dari tempat itu pula hati itu datang,
dan dari tempat itulah hati akan kembali. Faslun utawi ikilah fasol amma su'alika anapun utawi pertanyaan niro ma iku opo hakikatul qalbi utawi hakikate ati falam yaji mongko uro ketemu fi syariati ing dalam syariat opo aksaru min qaulillahi ta'ala akeh saking dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iki amma su'alika. Nah, awakmu takok amma hakikatul qalbi, lalu hakikat hati itu apa? Hakikatnya hati itu apa? Falam yaji' fi syariah aktsar min qaulillahi ta'ala, maka tidak dijelaskan secara detail di dalam syariat melebihi daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa yas'alunaka lan padha takon sapa Yahudi ka ing sira ka ing panjenengan Muhammad 'anir ruhi saking ruh, qulir ruhu qul jawab sira ar-ruhu utawi ruh iku min amri rabbi nyatane saking perkarane Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mencari-cari di dalam syariat yang enggak ada kecuali hanya keterangan ini yang disampaikan oleh Allah. Bahwa ruh itu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ruha kronos tuhunir ruh iku min jumlatil qudratil ilahiyati nyatane saking gemblengan kekuasaan kang bangsa ilahiyah. Jadi genggaman tentang ruh. Imam Ghazali bahasa hati niki saniki diganti dengan bahasa ruh. Apakah hati itu ya ruh itu, apakah ruh itu hati? Yes, wallahu a'lam. Kita mereka Imam Ghazali bahasa hati wow di atas dibahasakan dengan qalb hati, sekarang dibahasakan dengan ruh, pembahasannya ruh. Jadi ketika ada kata-kata ruh berarti ya hati niku, ketika ada kata-kata hati berarti ya ruh niku yang dimaksud. Nah, kenapa seperti itu? Karena ruh adalah bagian daripada kekuasaan ilahiyah, kekuasaan sifat ketuhanan yang itu sangat privasi, sangat tertutup, sangat rahasia. Sirrun min asrorillah, itu adalah sir, rahasia dari rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nikulah nopo kula kali panjenengan dilarang kalian agama niki untuk suudon kepada orang, untuk mengklaim seseorang ini ngeten, seorang niki ngeten, dilarang oleh Allah karena tidak ada yang mengetahui gerak-gerik hati seseorang itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang yang hari ini buruk esok menjadi baik, orang yang hari ini baik esok menjadi buruk. Bahwa utawi ruh iku min alamil amri, nyatane saking alam amr, alam keputusan. Qala ta'ala, qala Allahu dawuh sapa Allah azza wa jalla, ala lahul khalqu wal amru, ala eling-eling lahu iku kudu Allah al khalqu utawi khalaq, utawi titah, utawi ciptaan, wal amru lan urusan. Jadi bagi Allah itu ada alam ciptaan, ada alam yang menjadi urusan. Pun maksudnya nopo? Wal insanu mongko ta'i menungso iku min alamil khalqi, nyatane saking alam ciptaan, alam pentitahan, min janibin saking arah siji, saking siji arah, wa min alamil amri lannya saking alam urusan, min janibin saking arah kang ngene. Nah, sedangkan manusia itu di satu sisi dia adalah dari alamul khalaq karena ada jasad ini. Jasad ini termasuk alamul khalaq, alam yang menjadi pentitahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, alam ciptaan. Ini ciptaan, semua ini adalah ciptaan Allah subhanahu
wa ta'ala. Maka manusia itu berasal dari alamil khalaq, alam penciptaan. Tapi di sisi yang lain, manusia itu juga dari alamul amr, alam yang menjadi keputusan Allah, alam yang menjadi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri ini. Urusan semua ini, nah, kita hanya bisa mengurus bagian jasad ini, tapi yang di dalam ini juga menjadi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan, ketidakbahagiaan, susah, sedih itu menjadi urusan mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang sedih, kita paksa dia untuk bahagia, tidak akan bisa. Orang yang sedang bahagia kita paksa untuk sedih juga tidak bisa. Artinya bahwa kesedihan tidak bisa kita kehendaki, kebahagiaan pun tidak bisa kita kehendaki. Semua itu menjadi alamul amr, menjadi alam yang menjadi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kullu syai'in utawi saben-saben suci-suci ya juzu oleh utawa wenang alaihi ing atase syai' apa al-masahatu ukuran wal miqdaru lan takaran wal kaifiyatu lan tata cara wa huwa mongko utawi syai' iku min alamil khalqi nyatane saking alam penciptaan. Segala sesuatu itu ada kemungkinan bisa adanya ukuran, adanya takaran, adanya tata cara. Jadi segala sesuatu itu punya ukuran, punya takaran, ada tata cara. Segala sesuatu yang mempunyai ukuran, segala sesuatu yang punya takaran, sesuatu yang bisa ditata, sesuatu yang tata caranya ada, itu bagian daripada alamil khalqi. Nah, walaysa lil qalbi lan ora iku kedue ati apa masahatun wala miqdarun ukuran dan takaran. Walihada lan sebab iku lan krono iki ati layak balu ora nerima apa ati al qismata ing den bagi. Walau qabila lan lamun to nerima apa ati al qismata ing bagian lakana nyekti ono apa ati iku min alamil khalqi nyatane saking alam penciptaan. Nah, sedangkan hati ini tidak bisa menerima ukuran takaran. Weteng niki enten ukuran enten takarane. Ketika perut ini sudah penuh, maka tidak bisa kan kita masuki makanan ataupun minuman. Kabeh entak ada dosisnya. Obat niku sae untuk ketika kita sakit dalam urusan jasad. Nah, kebaikan obat itu akan menjadi nyata, akan menjadi baik ketika dosisnya itu tepat. Tapi kalau dosis obat yang menyehatkan itu berlebihan, tidak akan malah menyehatkan, justru akan menjadi petaka, celaka, atau disebut overdosis. Kenapa bisa overdosis? Karena ukuran dan takarannya tidak dikira-kirakan. Nah, hati ini tidak. Hati tidak menerima bagian. Tidak bisa dibagi. Dan kalau toh hati itu bisa dibagi, maka pasti hati itu dari alam khalaq. Kalau toh sesuatu itu bisa dibagi, maka pasti hati itu adalah bagian daripada alam khalqi, alam penciptaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebahagiaan tidak bisa kita ukur, kita takar. Oh, takar kebahagiaannya ukurannya sekian, kesusahannya ukuran sekian, nggak bisa. Kenapa? Karena bahagia dan susah itu adalah hati yang itu tidak bisa menerima bagian, tidak bisa menerima takaran. Nah, orang yang tidak punya sepeda motor, ketika dia diberikan oleh seseorang
ujuk-ujuk diteri sepeda motor, maka bahagianya sama dengan orang yang punya mobil Alphard. Wong iso tuku mobil Alphard, dia senang. Sebagaimana orang yang tidak punya motor lalu dia punya motor, senang. Kesenangan orang yang punya mobil Alphard dengan orang yang baru punya sepeda motor itu sama. Artinya tidak diukur karena punya mobil Alphard maka kesenangannya sekian persen. Orang yang punya motor, baru punya motor, baru beli motor lalu sekian persen, nggak bisa. Ini yang disebut oleh Mbah Imam Al-Ghazali bahwa hati tidak menerima takaran, ukuran ataupun ditata carakan. Direko-reko iso bahagia, nggak bisa. Nah, wa kana lan ono apa ati min janibil jahli ing dalem arah bodoh, jahilan iku goblok. Wa min janibil ilmi lan saking arah ilmu iku aliman yo alim. Wa kullu syai'in utawi saben-saben suci-suci yakunu ana fihi ing dalem syai' apa ilmu atau pengetahuan, wa jahlun dan kebodohan, wa huwa mongko utawi syai' iku muhalun muhal. Jadi wong iku nek goblok ya mesti gobloke, nek wong niku alim ya mesti alime. Gak ada antara pengetahuan dan kebodohan wong alim ambil wong goblok. Satu orang itu berkumpul antara goblok kali alim, gak mungkin. Wong lek wis keceluk alim ya dia mesti orang alim. Misal Gus Bahak orang alim, tapi ketika siang, tapi ketika malam Gus Bahak menjadi goblok, itu nggak ada. Sekali Gus Bahak itu sudah disematkan masyhur orang yang alim, mufasir, faqih dan seterusnya, maka siang malam tetap pangkat alim itu tetap ada. Atau saya orang goblok, saya orang bodoh ketika malam, tapi siangnya saya menjadi pintar, nggak mungkin. Makanya disebutkan wa kullu syai'in yakunu fihi ilmun wa jahlun wa huwa muhalun. Tidak akan sesuatu itu bisa berkumpul antara kealiman dan kebodohan menjadi satu, itu sesuatu yang muhal, mustahil. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dari dalam satu sisi manusia itu dari alamul khalaq, wa fi makna akhar ing dalam makna kang weneh wa utawi ruh utawa ati iku min alamil amri, nyatane saking alam keputusan, alam urusan. Di anna alamal amri kronos tuhuni alam keputusan atau urusan iku ibaratun menjadi ibarat gambaran an syai'in saking suci-suci minal asya'i saking piro-piro syai' layakunu ura ana lil musahati iku kedue ukuran wa taqdiri lan takaran thariqun ilaihi opedalan ilaihi maring syai'. Nah, di satu sisi manusia itu menjadi alam khalaq karena adanya dohir ini sebagai wujud, sebagai bukti bahwa manusia ini adalah ciptaan. Nah, di sisi lain manusia itu juga dari alamul amri karena adanya ruh atau hati. Inilah yang menjadikan manusia itu punya predikat fi ahsani takwim. Beda dengan ayam, beda karo wedhus, karo kebu, sapi, beda. Wedhus, pitik, sapi niku adalah alamul khalaq, alam penciptaan. Nah, tapi manusia tidak. Di satu sisi dia berasal dari alam khalaq, di sisi lain dia juga berasal dari alamul amr. Nah, alamul amr itu sendiri adalah sebuah ibrah, sebuah ibarat dari sesuatu, dari sekian banyak sesuatu yang tidak bisa dikadar ukurannya, ditakar takarannya, tidak bisa.
Faqaddonna lan teman-teman nyono sapa ba'duhum sebagiane ulama anna ruha stuhune ruh qadimun dhisik qadim azali itu maka luput apa kaum. Nah, maka ketika sebagian ulama punya anggapan, sebagian kaum punya anggapan bahwa ruh itu qadim, ruh itu adalah azali, itu disanggah oleh Imam Ghazali, ya luput. Kalau ruh itu qadim, ya salah. Wa qala lan dawuh berpendapat sapa kaum atau ulama innahu stunir ruh aradun sifat anyar teko itu. Nah, jadi orang yang punya persepsi anggapan bahwa ruh itu adalah qadim itu keliru. Orang yang punya anggapan ruh itu adalah sesuatu yang baru juga keliru. Li'annal arad la yaqumu binafsi, karena sesuatu yang baru itu la yaqumu binafsihi, tidak akan jumeneng, tidak akan bisa konsisten dengan dirinya sendiri, dengan datnya sendiri. Sesuatu yang baru itu tidak bisa langgeng, tidak bisa konsisten dengan dirinya sendiri tanpa ada sokongan dari pihak lain. Nah, HP misal, HP ini sakit urip, sakit beroperasi karena ada sokongan-sokongan dari pihak lain, krono sinyale urip, krono baterene isi dan lain sebagainya. Kalau tidak ada sinyal, tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka HP ini tidak bisa hidup. Artinya sesuatu yang baru itu bisa bertahan, bisa eksis ketika ada sokongan dari pihak lain. Wayakunu lan ono apa arad tabi'an li ghairihi, mengikuti li ghairihi maring liyane. Faruhu utawi ruh, huwa ya utawi ruh, ya iku ruh, iku aslu bani Adam, asal kedadiane Adam. Nah, ruh ini adalah dasar asal daripada manusia. Pokok ibu bani Adam utawi jasad sosok anak Adam yaiku menungso iki tabiun lahu, itu mengikuti terhadap roh. Jadi hakikatnya secara mustami bolo-bolo tunggal rasa, hakikat diri kita yang asal, diri kita sejati itu adalah roh itu sendiri. Yang paling dasar dari diri kita itu, yang paling pokok, yang paling vital dalam diri kita itu ya roh kita ini. Sedangkan sosok jasad ini mengikuti keadaan roh itu. Jadi ibarat jasad ini hanya tempat, hanya wadah, karena ruh itu min alamil ghaib, dari alam yang tidak nyata, artinya tidak nyata, tidak terlihat oleh panca indera ini, maka butuh media. Nah, medianya itulah yang disebut dengan roh. Sebagaimana sinyalnya HP tidak kelihatan, tapi bentuknya sinyal itu ada dan tidaknya kelihatan ketika HP itu menerima WA, menerima telepon. Ini bukti bahwa sinyal itu ada, tapi sinyalnya sendiri tidak kelihatan. Nah, ibarat HP ini adalah jasadnya dan sinyal itu adalah ruhnya. Sinyal ini yang menghubungkan ke sana, kemari, dan lain seterusnya. Kita bisa berhubungan dengan orang yang ada di Amerika sana, kita bisa berhubungan dengan orang yang ada di Australia sana, karena adanya sinyal. Kita bisa berkomunikasi dengan semesta ini pun karena adanya sinyal, yang sinyal itu dimasukkan ke dalam diri kita yang disebut dengan ruh. Bahkan kita bisa ma'rifat kepada Allah ketika sinyal ini pun hidup. Tapi pada saat sinyal ini melemah, sinyal ini tidak mampu menangkap tanda sinyal dari towernya, maka ketika dia mendapatkan WA pun
tidak bisa lancar. Ketika komunikasi melalui telepon pun akan terputus-putus, koneksinya buruk. Kenapa koneksinya buruk? Karena sinyalnya buruk. Kenapa hubungan kita kepada Allah ini buruk? Karena sinyal yang berupa hati ini telah tertutup oleh tipuan dohir ini. Fakaifa yakunu mongko hale kaya apa yakunu ana apa roh iku aradon anyar teko. Nah, kalau dasar roh itu menjadi dasar manusia dan jasad ini mengikuti rohnya itu, lalu bagaimana mungkin roh itu dikatakan sesuatu yang baru? Waqala lan berpendapat sapa kaumun wong ulama wa qaum inna ustuhunir ruh iku jismun jisim atau bentuk pokok itu ya luput. Kalau ada orang yang berpendapat berpersepsi bahwa roh itu adalah bentuk, adalah sosok, pokok itu ya luput disanggah oleh Musa annal jisma kronos tuhune jisim atau bentuk yakbalu iku nerimo apa jisim al-qismata ing dibagi. Kalau jisim, kalau ruh itu adalah bentuk, maka setiap bentuk itu pasti menerima bagian. Iso dibagi. Perruhu mongko utawi ruh allati samaina kang jenengi kita ing ruh qalban ing hati. Maka ruh itu yang kita sebut, yang kita sematkan kepadanya, yang dimaksud adalah qalban, yaitu hati. Wa huwa utawi qalb iku mahallu ma'rifatillah, dadi panggonan ma'rifat maring Allah. Laisa ora ana apa qalb bijismin iku kelawan iku sebab jasad wala arodin lan uro barang sing anyar teko. Bal huwa min jinsil malaika, balik wa utawi ruh utawa qalb iku min jinsil malaika, nyatane saking jenis malaikat. Saiki wa ma'rifatur ruh utawi pengetahuan tentang ruh iku sa'batun jiddan, iku perkara kang angel temenan. Kenapa? Karena ruh ini min alamil amr dan min alamil ghaib. Sedangkan jasad kita ini hidup di alam materi, alam yang nyata. Jika tertipu oleh tipuan-tipuan dohir ini, lalu kita meniadakan sesuatu yang mungkin menurut kita sesuatu tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu punya kecenderungan untuk diremehkan. Itu pasti. Dia nahusutauh ni kelakuan yuraddu uroto lam yurid ya. Lianna kronostu ni kelakuan iku lam yurid uroto mekko fitini ing dalam agama potori kundalan ila ma'rifatihi maring pengetahuan terhadap hati utawa roh. Kenapa mengetahui makrifat kepada roh itu menjadi sesuatu yang angel, sing abot? Dikarenakan pengetahuan tentang roh itu tidak dijelaskan secara gamblang di dalam agama ini. Pengetahuan tentang roh, pengetahuan tentang hati tidak dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalil yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka disinilah kita perlu mujahadah, berusaha dengan sekuat tenaga kita. Riyadhah dalam bahasa Jawa itu tirakat. Yanahu kronos tuhuni kelakuan la hajata bidini la ma'rifatihi ura ono kebutuhan iku mawujud bidini ing dalam agama ila ma'rifatihi maring pengetahuan tentang roh, maring ma'rifat ngawurwir roh iki mau. Karena agama tidak membutuhkan pengetahuan itu.
karena agama ini cenderung terhadap amaliyah dohir. Tapi pengetahuan terhadap ruh ini, terhadap hati ini ya bagian dari agama itu sendiri. Nah, lihat nadina karena setuhune agama huwa yadin ikwal mujahadatu mujahadah. Sedangkan agama itu sendiri identitasnya adalah satu usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita sampai kepada makrifat tentang ruh. Inilah kenapa orang yang meninggalkan syariat dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Orang yang meninggalkan syariat-syariat agama tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena agama sendiri itu mujahadah adalah jalan untuk sampai kepada ruh itu sendiri. Untuk sampai kepada agama itu sendiri. Lalu bagaimana mungkin orang yang meninggalkan agama, meninggalkan syariat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, lalu dia sampai kepada Tuhannya? Mustahil. Wal ma'rifatu utawi alamat wal ma'rifatu utawi pengetahuan, ma'rifat iku alamatul hidayati tondone hidayah. Sedangkan ma'rifat itu menjadi tanda seseorang mendapatkan hidayah. Qala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina mu'akeh jahadu kang nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalam kita yaiku Allah lanahdiyannah mongko nyekti nuduhaken temenan ingsun hum ing alladzina apa sing nuduhna subulana dalan-dalan ingsun. Orang yang bersungguh-sungguh temenan berusaha untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan ditunjukkan jalan-jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yajtahid lapane wong lam yajtahid kang ora nemen-nemeni sapa man haqqo jihadi ing sak bener-benere jihad mujahadah sapa man lam yajzi mongko ora wenang apa aja tahaddasa nyento bicara sapa man ma'ahu serta man fi ma'rifati haqatir ruhi ing dalam ma'rifat tentang hakikat ruh itu sendiri. Barang siapa yang tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh haqqa ijtihadih dengan sebenar-benarnya mujahadah, wong gak sholat, gak pernah puasa Ramadan, saenake dhewe syariat diinjak-injak, lalu dia dengan tegas berbicara tentang hakikat ruh, lam yajzi, gak oleh, tidak boleh. Wa awwalu asil mujahadati anapun wa awwalu asil mujahadati utawi kawitane dasare mujahadah iku anta'rifa yen to ngerti sira askarul qalbi ing bala tentarane ati di annal insana kana stuhune menungso la dalam ya'rif tatkalane ora ngerti sapa insan al askaro ing pasukan lam yasihha mongko ora bener lahu keduman apa al jihadu jihad utawa mujahadah bersungguh-sungguh wau. Nanu nek mujahadah dikawiti keng pundi Mbah? Nah, kayak Mbah Imam Ghazali dawuhaken awal permulaan dari dasar mujahadah niku ya kudu ngerti dhisik tentang bola-bolone ati agar supaya kita tahu betul bolone ati iki sapa. Ibarat kita mau berperang jihad itu kita harus tahu dulu seberapa kuat kekuatan musuh, piro tentarane, senjatanya apa saja. Bi annal insan kron menungso niku ketika dia tidak kenal mengetahui tentang pasukan bola-bolone ati niku wau lam yasihhalahul jihad, maka pasti dia tidak benar dalam jihadnya. Wong lo gak ngerti hukum syariat lalu dia mencoba untuk masuk ke dalam dunia hakikat, pastilah tidak benar. Dolun mudil
mudillun. Dia orang yang magrur, orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia tidak didasari dengan ilmu-ilmu syariat sebagai awal daripada dasar dia mujahadah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.